Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama nafa'a bi ulumih wa barakati wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabil akramin wa ahli baitit tahirin wa azwajit tahirati ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, khususan ila Imam Al-Allamah Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syata' Ad-Dimyati Al-Bakri wal Imam Al-Allamah Zainuddin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari rahimahumullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi fid darin amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khutbah muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Al-Fattah, yang maha pembuka. Pembuka itu bisa saja diartikan penakluk negeri-negeri. Itu ketika kita berperang. Tapi Al-Fattah ketika belajar bermakna adalah pembuka mata hati. Al-Jawad, yang maha pemurah. Al-Mu'in, yang menolong. Alat tafaqquhi, atas memahami. Fiddin, pada agama. Siapa yang Allah tolong untuk memahami agama? Man ikhtarahu, orang-orang yang Allah pilih. Minal ibadi, daripada hamba-hambanya. Wa ashhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahadatan, maf'ul mutlak, selaku kesaksian atau sebagai kesaksian. Tudkhiluna, yang memasukkan ia akan kita darul khulud, ke negeri keabadian. Negeri keabadian walaupun secara lugawi memiliki makna surga dan neraka, tapi yang dimaksudkan di sini adalah keabadian dalam kenikmatan, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu anna sayyidana, aku bersaksi sesungguhnya penghulu kami, penghulu kita, yaitu Muhammad, adalah abduhu wa rasuluh, hambanya Allah dan utusannya Allah. Kemudian badal. Siapa Nabi Muhammad tersebut? Sahibal maqam al-mahmud, yang memiliki posisi yang terpuji, posisi yang sangat tinggi. Sallallahu, semoga melimpahkan rahmat, wasallama, dan mencurahkan kesejahteraan oleh Allah
alaihi di atasnya Sayyidina Muhammad, wa ala alih dan di atas keluarganya, wa ashabih dan sahabat-sahabatnya, al-amjad. Al-amjad artinya orang-orang pilihan. Orang-orang mulia. Salatan sebagai selawat dan salam. Afuzu bihima, yang aku akan meraih kemenangan. Bihima, dengan keduanya selawat dan salam. Yaumal mi'ad, pada hari kembali. Pada hari kembali. Wa ba'da, dan setelahnya. Wa ba'du asalnya adalah ba'dahu atau ba'dahuma. Setelah keduanya, puji, selawat dan salam. Fahadha, maka ini adalah syarah yang memberi faedah. Syarhun mufidun, syarah yang memberi faedah. Ala kitabi, atas kitabku. Al-musamma, yang diberi nama dengan Qurratil Ain bi Muhimmatid Din. Jadi musannaf yang mensyarah itu juga pengarang dari matan kitab. Matan kitabnya namanya adalah Qurratil Ain bi Muhimmatid Din. Yubayyinu, menjelaskan ia syarah, al-murada, akan maksud dari kitab matan. Wa yutammimu, dan menyempurnakan ia syarah, al-mafada, akan faedah-faedah. Wa yuhassilul maqasid, dan menghasilkan oleh kitab syarah tersebut akan maksud-maksud. Wa yubrizul fawaid, dan memunculkan, menampakkan faedah-faedah. Karena saking ringkasnya kitab matan, kadangkala alhamdulillah rabbil alamin. Yahdikumullah subhanakum. Masyaallah. Alamatul khair. Yubrizul fawaid. Jadi kitab matan itu saking ringkas bahasanya, maka faedah-faedahnya enggak kelihatan. Enggak nampak. Kadang-kadang tujuan dari kitab matan enggak sampai. Karena saking sempitnya atau keterbatasan kita memahami bahasanya, maka perlu disyarah kembali oleh beliau. Wasammaituhu, aku beri nama kitab syarah tersebut dengan Fathil Mu'in bi syarhi Qurratil Ain bi Muhimmatid Din. Nama kitab syarahnya adalah Fathul Mu'in dengan syarah Qurratil Ain bi Muhimmatid Din. Sedangkan syarah itu diulas kembali disebut dengan hasyiah. Maka ditulis hasyiah i'anatit talibin. Pengarangnya adalah Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syata'. Orang bilang gelar dengan Abu Bakar Syata'. Beliau adalah orang Arab, sementara yang mengarang matan dan syarah kitab ini adalah orang Ajam. Nah, orang Ajam dalam artian
Arab itu bukan bahasa dia. Tapi ada mau ulama Arab mensyarah, menyebarluaskan kitab karangan orang ajam. Ini menunjukkan bahwasanya orang ajam tersebut memiliki kapasitas keilmuan yang tinggi. Nah, wa ana as'alullaha al-karima. Saya meminta kepada Allah yang mulia, Al-Karim. Bisa juga diartikan yang pemurah. Al-Mannana, yang maha memberi nikmat. Ayya ummal intifa'u bihi, supaya merata mengambil manfaat dengannya kita. Supaya merata mengambil manfaat dengannya kita. Lil khassati, bagi orang-orang khusus. Artinya orang yang menyiapkan waktunya untuk belajar, khassa. Dan orang ammah, orang awam. Minal ikhwan, dari saudara seiman. Itu sebabnya rencana ke depan kita akan terjemahkan kitab Fathul Mu'in dalam bentuk bahasa sistematis untuk dipelajari bagi akhwat santri putri dan untuk pengajian umum misalnya. Karena maksud doa dari beliau adalah supaya kitab ini bukan hanya dipelajari bagi orang-orang belajar agama, bukan hanya untuk orang-orang khusus, tapi supaya juga kepada masyarakat umum juga tahu. Di daerah Aceh, dalam sebuah perjalanan kami salat Isya jamak takhir, cukup larut malam. Walaupun cukup larut malam, tapi di teras masjid itu ibu-ibu itu mengaji kitab fikih dalam bahasa Arab. Diajarin oleh gurunya, min intifa'u khassati. Jadi ternyata di daerah Aceh ke situ itu sudah menjadi terrealisasi doa daripada sang pengarang. Kitab ini konsumsi orang-orang umum, bukan orang pondok pesantren saja. Tapi kalau untuk di Padang saya rasa itu hanya dikonsumsi baru oleh pondok-pondok pesantren. Jarang kita temukan, atau mungkin belum kita jumpa masjid yang bikin wirid bulanan, wirid mingguan pakai kitab Arab. Nah, bawa buku ke kitab nulis itu nggak ada ketemu. Nah, wa ayyuskinana. Permintaan beliau berikutnya, semoga Allah menempatkan aku dengannya, sebab kitab yang dikarang akan Firdaus, surga Firdaus, fi daril aman, di kampung yang penuh dengan keamanan. Nah, di kampung itulah enggak ada pencurian, tidak ada perkara-perkara negatif, daril aman. Nah, kadang-kadang ketika banyak masalah pengen cepat kita pulang ke daril aman. Innahu akramu karimin. Sesungguhnya Allah adalah yang paling pemurah dari yang pemurah. Kalau kita temu orang yang pemurah, maka Allah lebih pemurah dari orang pemurah. Wa arhamur rahimin, dan maha penyayang daripada orang yang punya kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. U'allif, saya mulai mengarang. Aku mulai mengarang.
setelah menyampaikan mukaddimah dan harapan-harapan di awal tadi. Ismu yang mana? Ismu yang mana? Dari bismi. Beliau akan syarah bismillah. Bismi, maka kalimat al-ismu pada kalimat bismillahirrahmanirrahim itu diambil dari kata sumu. Diambil dari kata sumu. Sumu itu artinya ulu, ketinggian. Coba terjemahkan Ibnu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan ketinggian nama Allah. Bukan dengan nama Allah, dengan ketinggian Allah. Jadi ismi itu maknanya ketinggian. La minal wasmi. Bukan dari kata wasmi. Wahwal alamatu. Wasmi itu maknanya tanda. Itu gunanya belajar sharaf. Kalau sekiranya dikatakan dia beranggapan ismi dari kalimat samwi, dari kalimat wasmi, maka terjemahnya adalah dengan tanda Allah. Nah, dengan tanda Allah. Sebetulnya bukan dari wasmi, tapi dari sumu, dengan ketinggian Allah, dengan keagungan Allah. Naam. Allah itu apa? Allah itu adalah nama bagi zat yang wajib ada. Jadi Allah itu nama bagi zat yang wajib ada. Apa maksudnya wajib ada? La yutasawwaru fil akli adamu. Sesuatu yang tidak tergambar pada akal ketidakadaannya. Pasti akal meyakini, pasti akal tidak terima kalau Allah enggak ada. Masih ingat materi tauhid? Wajib adalah sesuatu yang tidak tergambar dalam pemikiran kalau enggak ada. Jadi akal sehat tidak terima kalau Allah enggak ada. Maka Allah itu adalah nama bagi zat yang keberadaannya mesti, tidak boleh tidak. Dan asal kalimat Allah itu adalah ilah. Asal usul dari kalimat Allah adalah ilahun. Apa arti ilahun? Ismu jinsin likulli ma'budin. Nama jenis atau isim jenis bagi setiap yang disembah. Isim jenis bagi setiap yang disembah. Apa saja yang disembah di dunia? Dari dulu matahari. Matahari adalah ilah. Adam menyembah bulan, bulan ilah. Adam menyembah patung, patung ilah. Menyembah api, api ilah. Jadi setiap nama sesembahan, apa saja bentuknya, itu disebut dengan ilah. Summa urifa bi'al. Kemudian dimakrifahkan dengan alif lam. Ilahun tambah alif lam. Coba baca. Ilahun ditambah alif lam. Al-ilah. Al-ilah. Summa hudhifatil hamzatu. Kemudian dibuang hamzahnya. Menjadi Allah. Nah, menjadi Allah. Summa stu'mila fil ma'bud bihaqq. Kemudian digunakan kata-kata Allah pada sesembahan yang sesungguhnya. Nah, kalau tidak beralif lam, itu sesembahan juga artinya. Tapi enggak benar
sesembahannya. Tapi kalau sudah beralif lam baru bermakna sesembahan yang sesungguhnya. Wa huwa, dan dianya Allah adalah ismul a'zam menurut kebanyakan ulama. Karena terjadi khilafiyah di kalangan para ulama dalam menetapkan apa itu Ismullahil A'zam. Ada yang mengatakan ayat kursi, karena di sana banyak nama Allah. Ada yang mengatakan huwal hayyul qayyum. Tapi pendapat yang kuat, kebanyakan ulama mengatakan Ismullahil A'zam itu adalah Allah. Walam yusamma bihi ghairuh. Tidak boleh diberi nama dengan Allah akan selain Allah. Tidak boleh diberi nama dengan Allah akan selain Allah. Walau ta'annutan, walaupun itu bentuk pembangkangan. Walaupun itu bentuk pembangkangan. Maknanya, kalaupun ada orang yang memberi nama seseorang dengan nama Allah karena membangkang atas pernyataan ini, tetap juga dia tidak akan berhasil. Tetap juga dia tidak akan berhasil. Kalau nggak salah dulu pernah dibaca, itu lihat di dalam. Walau ta'annutan la yastati ahadun tasmiyata bih. Tidak mampu siapapun memberi nama dengan nama Allah, walaupun dengan cara dia membangkang atau tasaddud, memaksakan diri, atau ta'assub. Lihat di bawah. Wa yurwa, diriwayatkan seorang wanita memberi nama anaknya dengan Allah karena dia pengen menantang, kasih nama anaknya Allah. Panazalat sa'iqatun, turunlah petir kilat, wa ahraqathu, kilat atau petir membakar anak tersebut. Itu maknanya tidak mampu. Walaupun membangkang sekalipun enggak akan mampu. Siapa bilang enggak mampu saya kasih nama anak apa? Allah. Silakan. Nah, sebentar lagi enggak ada anak kamu tuh. Sambar petir. Nah. Itu makna ta'annut. Taat enggak taat, setuju enggak setuju, enggak akan ada orang bernama Allah. Kalaupun ada yang mau mencoba-coba memberi nama Allah, orang itu akan Allah lenyapkan. Nah, itu maknanya tidak ada yang bisa diberi selain Allah dengan nama Allah. Ini kalau yang diberi nama itu termasuk daripada wewenang yang memberi nama atau setuju. Saya pengen dia disambar petir lah, saya kasih dia nama Allah. Nggak bisa juga. Allah. Langsung dia kena petir gitu. Enggak lah, dia nggak setuju. Nah, tapi kalau dia setuju, ditasmiyahin, disembelihin kambing, diakikahin, pas tanya siapa namanya Pak? Muhammad Allah. Langsung anak itu disambar petir. Siang bolong turun petir. Nah. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua sifat. Buniyata lil mubalaghah. Yang dibuat kedua-duanya untuk menunjukkan makna lebih. Diambil dari kata rahimah. Kalau kita berpendapat kufah, asalnya dari fi'il madhi, ya rahimah.
Tapi kalau kita ambil pendapat Basrah daripada masdar, daripada rahimin. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim diambil dari kata rahim, tapi ditujukan untuk makna mubalaghah. Maka wazan fi'il mubalaghah adalah amsilah mubalaghah di antaranya fa'al. Fa'al. Jadilah dia Rahman. Ada wazannya fa'ilun. Jadilah dia Rahimun, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa bedanya pengasih sama penyayang? Sama-sama diambil kalimat rahim. Diambil dari kata kasih. Karena kasihlah maka dia sayang. Nah, karena sayang maka dia kasih. Tapi Ar-Rahman itu lebih mubalaghahnya daripada Rahim. Ar-Rahman itu lebih mubalaghah pada Rahim. Ar-Rahmanu ablaghu, lebih bermuatan makna mubalaghah daripada kalimat Ar-Rahim. Kenapa? Li'anna ziyadatal bina'i tadullu ala ziyadatil makna, karena sesungguhnya lebih bangunannya. Maksud bangunannya di sini adalah lebih bentuknya, itu menunjukkan kepada lebih maknanya. Ar-Rahman berapa huruf Ismail? 7. Ra, ha, mim, alif, nun, tambah alif lam. Kalau Ar-Rahim Ar-Rahim 8. Ra, ha, ya, mim, tambah alif lam. 7. 7. Kalau Ar-Rahman Dani, Ar-Rahman berapa huruf? Ngitung huruf doang. Ra, ha, mim, alif, nun, tambah alif dan ra, 8. Ar-Rahman itu 8 huruf. Ar-Rahim 7 huruf. Ar-Rahman lebih maknanya pada Ar-Rahim. Kenapa lebih? Karena susunan hurufnya 8. Sedangkan susunan Rahim hanya 7. Jadi semakin banyak hurufnya, semakin lebih maknanya. Nah, walikaulihim, dan karena perkataan mereka, Rahmanud dunya wal akhirah. Rahman itu dunia akhirat, sedangkan Rahim akhirat saja. Apa maksudnya Rahman dunia akhirat? Allah meratakan kepada Muslim dan kafir. Rahmannya dunia akhirat. Rahmannya dunia akhirat. Apa arti Rahman? Pengasih. Orang Islam Allah kasih di dunia, orang kafir Allah kasih juga di dunia. Orang kafir dikasih makan, orang Islam dikasih makan. Orang kafir dikasih nikmat tidur, orang Islam juga dikasih nikmat tidur. Dan di akhirat juga Allah kasih. Orang beriman Allah kasih surga, orang kafir Allah kasih neraka, kan kasih juga. Tapi kalau Rahim hanya berlaku di akhirat